Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad. Selamat datang di Radio Mencekam, tempat di mana kisah nyata dan misteri kelam bersatu dalam suara yang menusuk rasa takut terdalam manusia. Di sini setiap bisikan bisa menjadi doa, dan setiap doa bisa berubah menjadi teror. Matikan lampu, kunci pintu rapat-rapat, karena semalam ini kami akan membawamu masuk ke dunia yang tak semua mata bisa melihat dan tak semua telinga sanggup mendengar. Selamat mendengarkan Radio Mencekam, karena ketenangan kadang hanya tipuan dari kegelapan. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang suami selain melihat istrinya perlahan kehilangan penglihatan. Bukan karena penyakit, tapi karena santet dari orang terdekat. Setiap malam teror datang. Dari bayangan hitam, suara tangisan di atap, hingga darah yang menetes tanpa asal. Dan perjuangan Alex baru dimulai. 1000 hari melawan kutukan yang ingin merebut nyawa wanita yang ia cintai. Bandung sore itu terasa tenang. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyegarkan di halaman rumah Alex dan istrinya, Rani. Rumah itu berdiri di pinggiran kota, di antara perkebunan teh dan jalan kecil berbatu yang jarang dilalui mobil. Udara sejuk dan suara jangkrik mulai menggema ketika matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Alex baru saja pulang dari bengkel kecil miliknya di Pasir Impun. Seperti biasa, Rani menyambutnya di teras dengan senyum lembut dan secangkir kopi hitam. Mereka berdua baru setahun menempati rumah warisan orang tua Alex setelah pernikahan. Di sanalah mereka berencana memulai kehidupan baru, jauh dari keramaian kota. Namun ada sesuatu yang berbeda sore itu. Rani tampak murung, meski berusaha menutupi kegelisahannya dengan tawa kecil. "Tadi ayam putih kita mati lagi, Lex," katanya lirih sambil menunduk. Alex hanya mengangguk. Itu sudah ayam ketiga yang mati dalam 2 minggu terakhir. Tidak ada luka, tidak juga tanda gigitan. Ayam-ayam itu seperti mati mendadak, dengan mata membulat dan paruh terbuka, seolah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum napas terakhir. Mungkin masuk angin," gumam Alex berusaha menenangkan, meski dalam hati ia sendiri merasa aneh. Rani mengangguk, tetapi ia tahu firasatnya tak pernah salah. Sejak pertama kali mereka pindah ke rumah itu, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Awalnya kecil, seperti langkah kaki di atap setiap tengah malam padahal tak ada kucing atau tikus di sana. Kadang pintu kamar bergoyang perlahan tanpa angin. Pernah juga mereka mencium bau anyir menusuk dari ruang belakang. Dan saat diselidiki, tidak ditemukan apapun selain lantai yang dingin dan basah seperti habis disiram darah. Namun Alex selalu mencoba berpikir logis. Dia bukan orang yang mudah percaya hal-hal mistik. Mungkin tikus, mungkin lembab, katanya setiap kali Rani mulai resah. Tapi malam itu berbeda. Setelah makan malam, listrik sempat padam selama beberapa detik. Saat lampu menyala lagi, Rani melihat sesuatu di pojok ruang tamu. Seperti bayangan perempuan berambut panjang berdiri menatapnya. Ia menjerit membuat Alex bergegas keluar dari kamar mandi. Tapi ketika ia datang, bayangan itu sudah lenyap. "Cuma bayangan pohon kali," ujar Alex dengan nada menenangkan. Tapi keringat dingin di pelipisnya menandakan ia pun sebenarnya melihat sekilas siluet itu. Beberapa hari berikutnya, gangguan makin sering terjadi. Rani mulai bermimpi buruk. Seorang wanita tua dengan mata kosong memegang kepala ayam berdarah, berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya terasa berat dan lemas. Di pagi hari, kadang ia mendapati bekas lebam di lengan dan kaki tanpa tahu asalnya. Suatu pagi, ia menemukan segumpal rambutnya sendiri di bawah bantal, disatukan dengan jarum dan kain kafan kecil. Dia langsung menangis ketakutan. Alex menatap benda itu lama, mencoba menolak pikiran buruk. Tapi di hatinya muncul rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Hari itu juga, Alex membawa benda itu ke rumah Pak Haji Umar, seorang ustaz yang dikenal bisa mengobati gangguan gaib di kampung sebelah. Setelah melihat isi kain kafan itu, wajah Pak Haji langsung berubah tegang. "Ini bukan main-main, Lex, ini kiriman. Istrimu sedang dikirimi niat jahat," katanya pelan. Alex tertegun. "Maksudnya dikirimi santet?" Pak Haji mengangguk perlahan. "Dan pengirimnya bukan orang jauh. Ini kerjaan orang yang kenal baik sama kalian." Sejak hari itu, suasana rumah menjadi mencekam. Rani semakin sering sakit. Tubuhnya panas dingin tanpa sebab.
dan malam-malamnya diisi dengan jeritan serta tangis yang memecah keheningan. Kadang Alex menemukan Rani duduk di teras tengah malam, menatap kosong ke arah kebun belakang, seolah ada yang memanggil. "Siapa di sana?" tanya Alex suatu malam ketika melihat istrinya berdiri di depan jendela. Rani tak menjawab. Ia hanya menunjuk keluar, ke arah pohon mangga yang tumbuh di pojok halaman. "Ada perempuan di sana." Rambutnya panjang sekali, suaranya lirih gemetar. Ketika Alex menatap ke arah itu, tak ada siapa-siapa. Hanya daun yang bergoyang tertiup angin. Tapi aroma anyir mendadak memenuhi ruangan, membuat tengkuknya merinding. Malam itu, Alex memutuskan membaca doa keras-keras. Tapi semakin keras ia membaca, semakin dingin udara di sekelilingnya. Lampu redup, dan dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Saat diperiksa, piring-piring pecah berserakan. Dan di tengahnya ada darah menetes tanpa asal. Hari-hari berikutnya, keadaan Rani makin memburuk. Julia kehilangan nafsu makan. Matanya sering berair darah dan wajahnya pucat seperti mayat. Dokter yang memeriksa hanya berkata bahwa tubuhnya kekurangan oksigen. Tapi hasil laboratorium menunjukkan semuanya normal. Secara medis dia sehat, kata dokter bingung. Alex mulai takut. Ia tak tahu harus percaya siapa. Ia hanya ingin istrinya sembuh. Suatu malam, Rani tiba-tiba berteriak dari kamar mandi. Alex berlari masuk dan mendapati Rani menatap cermin sambil menangis. "Mataku, Lex. Mataku kabur. Aku nggak bisa lihat jelas." Alex memeluknya erat menenangkan sebisanya. Tapi dalam hati, ketakutan yang selama ini ia pendam berubah jadi kepanikan. Malam itu ia duduk di ruang tamu sendirian, menatap gelap mendengar desau angin dari jendela yang terbuka. Jadi mulai merasa ada sesuatu yang salah sejak mereka pindah ke rumah ini. Tapi kata-kata Pak Haji Umar terus terngiang di telinganya, bahwa pelakunya bukan orang jauh. Pandangan Alex terhenti pada bingkai foto keluarga di dinding. Di situ ia, Rani dan kakak iparnya Siska tersenyum bahagia dalam sebuah acara keluarga beberapa bulan lalu. Tapi kini entah kenapa senyum di foto itu tampak berbeda. Seolah ada kebencian yang tersembunyi di balik tatapan Siska. Hati Alex bergetar. Dia ingin menuduh siapapun, tapi firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk telah dimulai. Dan malam itu, di tengah kesunyian rumah peninggalan orang tuanya, ia berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi, dia akan melindungi Rani. Meski harus melawan sesuatu yang tak terlihat, bahkan jika harus berhadapan dengan darah dagingnya sendiri. Namun Alex belum tahu, perjuangan itu baru saja dimulai. Dan 100 hari pertama hanyalah permulaan dari 1000 hari neraka yang akan menelan seluruh hidupnya. Anda bilang, sudah seminggu berlalu sejak Rani mulai kehilangan penglihatannya sebagian. Dalam waktu sesingkat itu, kehidupan rumah tangga Alex berubah drastis. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini sunyi. Pintu dan jendela selalu tertutup rapat, bahkan di siang hari. Rani lebih sering berbaring di tempat tidur, memejamkan mata sambil berzikir pelan, sementara Alex duduk di sampingnya, mencoba menenangkan hatinya sendiri. "Lex, kenapa mataku makin gelap?" Suara Rani terdengar pelan suatu pagi. Kayak ada kabut di depan mata, makin tebal tiap hari. Alex menggenggam tangannya erat. "Sabar ya, Neng. Ustaz Umar bilang kita terus berdoa. Ini ujo, nanti ada jalan." Namun di dalam dirinya, Alex tahu, ini bukan sekadar ujian. Ada sesuatu yang benar-benar dikirimkan ke rumah mereka. Sejak kunjungan ke rumah Pak Haji Umar, beberapa tetangga mulai memperhatikan keluarga Alex dengan tatapan aneh. Berita soal rumah kena santet menyebar cepat di kampung kecil itu. Ada yang kasihan tapi lebih banyak yang menjauh. Bahkan warung di depan rumah menolak menjual makanan untuk Rani karena takut ketularan sial. Yang paling mencolok adalah perubahan sikap kakak iparnya, Siska. Sebelumnya Siska sering berkunjung, membantu Rani memasak atau sekadar bercerita tentang anaknya. Tapi kini setiap datang, wajahnya tampak sinis dan ucapannya menusuk. "Kamu tuh kebanyakan mikir hal gaib, Ran," ujarnya suatu sore. "Orang sakit ya karena kurang jaga diri, bukan karena santet segala." Nada suaranya terdengar merendahkan, membuat Rani hanya diam menunduk. Alex yang mendengar dari ruang tamu akhirnya keluar, menatap Siska tajam. "Kamu kalau datang ke sini, tolong jangan bikin istri saya tambah stres, Sis." Siska mendengus, menatap adiknya dengan pandangan meremehkan. "Aku cuma ngomong jujur. Lagian sejak kalian pindah ke rumah warisan ini, banyak aja masalah. Dulu rumah ini kan buat semua anak, bukan cuma kamu.
Kata-kata itu menusuk. Alex sadar, masalah sebenarnya mungkin bukan hanya soal santet, tapi juga soal warisan orang tua mereka. Rumah yang kini ditinggali Alex dulunya memang peninggalan almarhum ayah mereka. Namun karena ia yang paling muda dan tinggal dekat lokasi, rumah itu diserahkan kepadanya. Keputusan itu membuat beberapa saudara, terutama Siska, merasa tidak adil. Setelah hari itu, hubungan keluarga menjadi dingin. Alex mencoba berbaik-baik, tapi Siska selalu menunjukkan wajah masam, seolah menunggu sesuatu yang buruk menimpa mereka. Beberapa kali Alex melihat Siska datang malam-malam ke halaman depan, berdiri diam, menatap rumahnya dari jauh. Ketika disapa, ia pura-pura tak mendengar dan cepat pergi. Rani mulai curiga. Aku ngerasa nggak enak tiap dia datang. Badanku langsung panas, kepala berat, bahkan kadang mataku makin kabur. Alex mencoba menenangkan, meski dalam hati mulai percaya ada hal yang tidak wajar. Suatu malam ia memutuskan untuk berjaga sampai larut. Rani sudah tertidur, tapi Alex tetap duduk di ruang tamu sambil membaca doa. Sekitar jam 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan tapi pasti. Ia dalam menahan napas bangkit dan berjalan perlahan. Saat sampai di dapur, pintu belakang terbuka sedikit. Angin malam menerobos masuk, membawa aroma busuk seperti bangkai. Di tanah dekat pintu, Alex melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Segumpal tanah merah basah, dengan rambut Rani yang masih menempel di dalamnya, terikat dengan tali merah. Ia tahu benda itu. Ia pernah melihat yang mirip di acara pengajian ketika ustaz memperingatkan bahaya santet kiriman. Dengan tangan gemetar, Alex membungkus benda itu dengan kain dan membawanya ke rumah Pak Haji Umar keesokan paginya. Pak Haji menatap benda itu lama, lalu menarik napas berat. Ini kiriman yang kuat sekali, dan ini bukan dari sembarang orang. Yang ngirim pasti tahu betul siapa yang dia tuju. Lihat rambutnya itu diikat pakai simpul jimat. Ini bentuk kebencian yang dalam. Alex menelan ludah. Siapa yang bisa benci kami sampai segininya, Haji? Pak Haji tak langsung menjawab. Kidul Hayes menatap Alex lama. Kadang, setan paling kuat justru bersembunyi di balik wajah orang yang kita panggil keluarga. Kata-kata itu menghantui pikiran Alex sepanjang hari. Dia mulai memperwadikan hal-hal kecil di sekitarnya. Tatapan sinis Siska saat bertemu di pasar. Komentar licik dari suaminya, Dedi, yang bilang, kasihan Rani ya. Kayak karma orang yang terlalu cepat senang. Dan kejadian paling aneh terjadi seminggu kemudian. Pagi-pagi saat menyapu halaman, Alex melihat sesuatu tergantung di ranting pohon mangga. Boneka kain kecil penuh jarum, dan di dadanya tertulis nama Rani dengan spidol merah. Ia menjerit memanggil warga, tapi ketika beberapa tetangga datang, boneka itu sudah hilang, seolah tak pernah ada. Sejak saat itu teror semakin menjadi. Malam-malam mereka diisi dengan suara langkah kaki di plafon, cermin yang retak sendiri, dan bayangan hitam yang melintas di belakang Rani setiap kali ia berjalan di rumah. Alex hampir kehilangan akal. Dia berusaha membawa istrinya ke rumah sakit besar di kota, tapi dokter lagi-lagi mengatakan semuanya normal. Tak ada alasan medis kenapa Rani bisa kehilangan penglihatan dengan cepat seperti itu. Rani semakin rapuh, tapi di balik sakitnya, ia mulai sering menggumamkan sesuatu dalam tidurnya. Jangan biarkan dia masuk. Dia benci aku. Alex mencoba membangunkannya, tapi Rani selalu terkejut dan menangis seperti anak kecil, seolah dalam mimpi ia benar-benar melihat seseorang. Sampai akhirnya suatu sore ketika Rani duduk di ruang tamu, ia berkata lirih, "Lex, aku tahu siapa yang ngelakuin ini." Alex terdiam. "Siapa?" Rani memejamkan matanya, meneteskan air mata. "Aku mimpi 3 malam berturut-turut. Ada perempuan datang ke aku, mukanya kabur, tapi suaranya mirip Siska. Dia bilang aku nggak pantas tinggal di rumah ini. Dia pengen aku buta biar nggak bisa lihat kebahagiaan lagi." Alex membeku. Dia ingin menolak, tapi sesuatu dalam dirinya membenarkan. Semuanya masuk akal, perubahan sikap Siska, tatapan dinginnya, kata-kata sinisnya, dan kejadian-kejadian aneh setiap kali Siska berkunjung. Malam itu, Alex duduk lama di teras rumah, menatap langit Bandung yang berawan gelap. Suara azan maghrib terdengar jauh di kejauhan, tapi hatinya kosong. Ia sadar kini ia tak hanya melawan sesuatu yang tak terlihat, tapi juga pengkhianatan dari darah daging sendiri. Dan di tengah keputusasaan itu, angin dingin tiba-tiba berhembus.
Dari arah kebun, terdengar suara perempuan berbisik pelan tapi jelas menyebut namanya. Lex. 1000 hari. Suara itu hilang begitu saja, tapi tubuh Alex merinding. Kami tahu, apapun yang terjadi, ini baru permulaan dari perang panjang yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Anda bilang. Hujan deras turun malam itu memandikan atap rumah Alex dengan suara berisik yang seolah tak mau berhenti. Di dalam kamar, Rani menggigil di bawah selimut meski api kompor di dapur masih menyala. Sejak sore, suhu tubuhnya naik turun tak menentu. Kadang panas membakar, kadang tiba-tiba dingin seperti es. Lex, rasanya kayak ada yang nyentuh aku, ucap Rani pelan. Matanya yang setengah buram menatap kosong ke arah suaminya. Alex duduk di tepi ranjang, menggenggam tangannya erat. Nggak ada siapa-siapa, Neng. Ini cuma sugesti, kamu harus tenang. Tapi dalam hatinya, Alex tahu sesuatu sedang mengintai. Beberapa hari terakhir, suasana rumah terasa aneh. Bau anyir sering muncul tiba-tiba di ruang tengah. Lampu kamar sering berkedip walau baru diganti. Dan setiap jam 2 dini hari, terdengar ketukan lembut di pintu belakang. 3 kali. Selalu 3 kali. Seperti pola yang diulang tanpa henti. Alex sempat mencoba berjaga, tapi setiap ia membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang menusuk tulang, dan suara hujan menetes dari talang. Malam itu, sekitar pukul 2:15, Rani menjerit keras. Alex langsung bangun berlari ke arah kamar. Rani duduk di sudut ruangan, menatap ke arah lemari dengan wajah ketakutan. Dia di situ, Lex. Dia di situ, teriaknya sambil menunjuk. Alex menoleh, tapi tak ada apa-apa selain bayangan lembab dari cahaya lampu. Namun tiba-tiba pintu lemari berderit terbuka pelan, dan udara dingin menyeruak keluar. Rani menangis memeluk suaminya erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat, bibirnya membiru. Alex cepat menutup lemari itu dan membaca doa sekuat tenaga. Tapi malam itu, Wyatt Heidi sesuatu benar-benar masuk ke rumah mereka. Sejak kejadian itu, Rani berubah. Dia lebih sering melamun, berbicara sendiri dengan suara pelan seolah sedang menjawab seseorang yang tak terlihat. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang tiba-tiba menangis. Dia bilang, aku nggak boleh pergi, Lex. Ucapnya suatu pagi dengan wajah pucat. Siapa yang bilang? Perempuan itu? Dia bilang aku harus tinggal di sini, karena ini rumahnya dulu. Alex tercekat. Ia mencoba mengingat cerita masa lalu rumah itu. Dulu, sebelum diwariskan kepadanya, rumah ini sempat kosong bertahun-tahun. Konon, ada pembantu lama yang meninggal gantung diri di dapur karena dituduh mencuri perhiasan. Tapi Alex tak pernah percaya cerita itu sampai sekarang. Sore harinya ia memanggil Pak Haji Umar lagi. Sang ustaz datang membawa air doa dan beberapa daun bidara. Begitu masuk ke ruang tengah, wajah Pak Haji langsung menegang. Di rumah ini banyak yang nggak tenang, Lex. Tapi yang paling parah, di tubuh istrimu sudah ada sesuatu yang menempel, katanya serius. Rani duduk diam di lantai, tubuhnya seperti tak sadarkan diri. Saat Pak Haji mulai membaca ayat ruqyah, reaksi aneh muncul. Rani menjerit keras, suaranya berubah berat dan serak. Tangannya mencakar lantai, dan dari matanya keluar air yang berwarna hitam pekat seperti tinta. Dia nggak mau pergi. Ini rumahnya. Dia disuruh jagain. Teriak suara itu dari tubuh Rani. Tapi jelas bukan suara miliknya. Lex terpaku, nyaris tak mampu bergerak. Pak Haji terus membaca ayat dengan keras. Dan tubuh Rani bergetar hebat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, tubuhnya terkulai lemas. Pak Haji mengusap keringatnya dan menatap Alex. Ini bukan arwah biasa. Jadi panggil lewat perantara santet. Dan pengirimnya tahu betul titik lemahnya istrimu. Mata. Alex tak bisa berkata-kata. Kalau dibiarkan, matanya bisa benar-benar hilang fungsinya. Arwah itu makan dari pandangan korban. Setiap kali dia ketakutan, kekuatannya makin besar. Rani terbangun pelan, menatap ke arah suara mereka tanpa fokus. Aku nggak bisa lihat jelas. Semuanya kabur, katanya lirih. Malam itu mereka mengadakan doa bersama. Beberapa tetangga datang, tapi sebagian menolak ikut karena takut. Ketika pembacaan doa dimulai, angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah dapur. Jendela bergetar keras dan lampu padam seketika. Dalam gelap, suara tangis perempuan terdengar sayup-sayup dari dalam kamar Rani. Setelah listrik menyala, Rani pingsan. Di lantai dekat tempat tidurnya, ada bekas jejak kaki kecil basah seperti baru keluar dari air. Padahal di rumah itu tak ada anak kecil. Malam demi malam setelah itu keadaan semakin memburuk.
Rani makin sering sakit. Matanya mulai menutup rapat seperti menolak cahaya. Tubuhnya makin kurus. Dan yang paling menakutkan, setiap kali Rani tertidur, mata patung kecil pemberian Siska di ruang tamu menatap ke arah kamar mereka. Suatu malam Alex memutuskan untuk membuang patung itu. Namun ketika ia membukanya, di bagian bawah patung terdapat lipatan kertas berisi tulisan tangan yang penuh simbol aneh, bercampur rambut dan darah kering. Ia segera membakarnya. Tapi tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari kamar Rani. Ketika Alex berlari masuk, Rani sudah berdiri di tengah ruangan. Matanya memancarkan air darah, mulutnya gemetar. "Kenapa dibakar, Lex?" Dia marah. Tubuh Rani kejang lalu jatuh pingsan. Malam itu juga Alex membawa istrinya ke rumah Pak Haji Umar untuk diruqyah lagi. Setelah ritual panjang, Pak Haji berkata dengan wajah serius, "Ini bukan sekadar santet sakit hati, Lex. Ini dendam yang diwariskan. Orang yang ngirim bukan cuma benci, tapi pengen lihat kalian hancur. Ada perjanjian darah di baliknya." Alex memejamkan mata, menahan air mata. Ia tak tahu sekarang harus percaya pada siapa. Tapi satu hal pasti, ini bukan penyakit biasa. Dan yang lebih mengerikan, dalam mimpi malam itu, Alex melihat sesuatu. Ia berdiri di depan rumah, dalam hujan, dan di balik pagar berdiri seorang perempuan berambut panjang memakai baju putih lusuh. Di tangannya ia memegang mata manusia, masih basah dan meneteskan darah. Perempuan itu tersenyum padanya. "1000 hari, Lex. Baru semuanya selesai." Alex terbangun dengan napas terengah. Hujan di luar masih deras, tapi suara ketukan di pintu belakang kembali terdengar. 3 kali, perlahan dan berirama. Ia tak berani membuka. Itu hanya duduk di lantai, menggenggam tasbih dan menatap ke arah pintu yang terus bergetar pelan. Seolah sesuatu di luar sana menunggu izin untuk masuk. Dan di kamar sebelah, Rani kembali memanggil nama suaminya dengan suara serak. "Lex, tolong aku. Aku nggak bisa lihat lagi." Air mata Alex menetes. Ia tahu malam itu penglihatan istrinya benar-benar hilang. Dan perang melawan kegelapan baru saja dimulai. Matahari di Bandung pagi itu terasa redup meski langit cerah. Di dalam rumah, Alex duduk termenung di kursi ruang tamu, memandangi wajah istrinya yang kini benar-benar buta. Tatapan Rani kosong, matanya yang dulu bening kini memutih seperti kaca susu. Ia masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, tapi dunia gelap sudah menjadi satu-satunya yang ia kenal. "Lex, pagi ya?" tanya Rani pelan sambil tersenyum. Ia mencoba berpura-pura tenang, seolah kebutaannya tak berarti apa-apa. Tapi Alex tahu, istrinya hanya berusaha kuat untuknya. "Aku masih bisa dengar burung-burung di luar." "Berarti masih pagi kan?" Alex menelan ludah, menatap jendela yang tertutup tirai. "Iya, Neng, masih pagi." Ia tahu sebenarnya suara burung yang didengar Rani bukan berasal dari luar, tapi dari speaker kecil di meja. Rekaman yang sengaja ia putar setiap pagi, agar Rani tak merasa terjebak dalam keheningan. Sudah 2 minggu sejak Rani kehilangan penglihatannya sepenuhnya. Dalam waktu sesingkat itu, Alex sudah berkeliling mencari pertolongan ke berbagai tempat. Dari rumah sakit besar di kota ke pengobatan alternatif, hingga dukun yang konon bisa menarik santet dari tubuh manusia. Tapi semuanya sia-sia. Di rumah sakit, dokter hanya menggeleng. Mata istrinya sehat, Pak. Tidak ada kerusakan saraf, tapi dia tidak bisa melihat karena sesuatu di luar medis. Kami menyebutnya psychosomatic blindness, tapi ini aneh, sangat aneh. Sementara itu, dukun pertama yang mereka datangi di Lembang berkata dengan wajah pucat, "Saya bisa bantu, tapi yang ngirim santet ini bukan manusia biasa. Ilmunya tua, berasal dari tanah leluhur. Kalau saya campur tangan tanpa izin, saya yang mati duluan." Alex keluar dari rumah dukun itu dengan dada sesak. Setiap langkah pulang terasa berat, seolah semua doa tak lagi punya daya. Malamnya ketika ia duduk di ruang tamu, suara azan dari masjid kecil di ujung jalan terdengar menenangkan. Tapi bersamaan dengan itu, bau busuk seperti bangkai menyusup dari arah dapur. Ketika diperiksa, ia menemukan seekor ayam mati tergantung di pintu belakang. Lehernya terikat tali kain merah. Di atasnya ada tulisan kecil dari darah kering. "Jangan melawan, biarkan buta." Alex membuang ayam itu dan membakar kainnya, tapi aroma busuknya tak hilang hingga subuh. Keesokan harinya, ia membawa Rani ke seorang ustaz di Garut, yang dikenal ahli ruqyah berat. Namanya Ustaz Darman. Rumahnya sederhana,
tapi dipenuhi orang yang datang dengan berbagai penyakit aneh. Ketika giliran Rani tiba, ustaz itu menatap lama ke arah wajahnya. Matanya tertutup bukan karena daging, tapi karena sesuatu yang bersemayam di belakang matanya, katanya. Saya bisa bantu, tapi siap-siap ini akan sangat menyakitkan. Ritual dimulai. Rani duduk bersila di atas tikar, sementara Ustaz Darman membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. Tangan kirinya memegang kepala Rani, sementara tangan kanannya memercikkan air doa ke wajahnya. Beberapa menit pertama berjalan tenang, tapi tiba-tiba tubuh Rani bergetar hebat. Dia menjerit, suaranya berubah menjadi parau seperti bukan miliknya. "Jangan ganggu aku, ini tubuhku sekarang," teriak suara itu. Alex menatap dengan ketakutan. Sementara Ustaz Darman terus membaca ayat-ayat dengan lantang. "Siapa kamu? Siapa yang kirim kamu?" serunya. Rani menggeram lalu tertawa panjang. Orang yang paling dia percaya, darahnya sendiri, keluarganya sendiri. Tubuh Rani kemudian terangkat sedikit dari lantai lalu jatuh keras. Semua orang terkejut, sementara air doa di wadah ustaz mendidih seolah terbakar dari dalam. Setelah beberapa menit Rani pingsan. Ketika sadar ia menangis. "Aku lihat dia, Lex. Kulihat dia walau aku buta." Suaranya gemetar. Dia berdiri di depan aku senyum. Matanya hitam, tapi aku tahu, itu Siska. Kata itu membuat Alex terdiam. Dia tahu Rani tidak mungkin mengada-ada. Tapi pikirannya menolak. Siska adalah kakaknya. Dia mungkin iri, mungkin marah soal warisan, tapi tega melakukan ini. "Tidak, itu gila." Namun semakin Alex berusaha menyangkal, semakin banyak tanda yang mengarah ke sana. Beberapa malam kemudian Rani kembali kerasukan. Suaranya berubah menjadi suara Siska yang menirukan ucapan-ucapan lama mereka. "Terima kasih ya udah rebut rumah warisan. Sekarang giliran aku rebut penglihatanmu." Alex berteriak membaca ayat kursi sekeras-kerasnya. Tapi Rani malah tertawa sambil menatap ke langit-langit dengan mata kosong. Hari-hari selanjutnya menjadi siksaan tanpa henti. Rani hampir tidak bisa tidur. Setiap malam tubuhnya kejang dan kulitnya membiru seperti dipukul benda keras. Kadang ia berteriak kesakitan tanpa sebab, lalu mendadak terdiam seolah kehilangan kesadaran. Suatu malam Alex terbangun karena mendengar suara langkah kaki di ruang tengah. Dewi keluar pelan berharap hanya angin. Tapi di tengah ruangan, ia melihat bayangan perempuan berdiri menghadap dinding. Rambutnya panjang, tubuhnya membungkuk seperti menunduk. "Rani," panggilnya pelan. Tapi bayangan itu tak menjawab. Ketika Alex mendekat, bayangan itu berbalik cepat. Dan wajahnya bukan wajah istrinya, melainkan sosok hitam tanpa mata. Hanya 2 lubang gelap yang meneteskan darah. Alex berteriak dan mundur. Tapi sosok itu lenyap begitu saja. Saat ia kembali ke kamar, Rani masih tertidur dengan tenang. Namun di tangannya tergenggam rambut panjang yang bukan miliknya. Keesokan harinya, Alex membawa rambut itu ke Pak Haji Umar. Setelah melihatnya, Pak Haji berkata dengan nada tegas, "Ini bukan rambut Rani. Ini rambut milik perempuan yang punya ikatan darah dengannya. Kalau benar dugaanmu yang ngirim ini masih satu keluarga." Alex hanya bisa menunduk. "Apa saya harus balas, Haji?" Pak Haji menatapnya dalam. "Jangan. Kalau kamu balas, kamu sama saja. Tapi kamu harus kuat, karena santet ini sudah diikat untuk 1000 hari. Sebelum masa itu habis, arwah pengirimnya akan terus menagih korban." Sejak hari itu, Alex tak lagi tidur di malam hari. Ia berjaga, membaca doa dan melindungi Rani sebisanya. Tapi setiap kali matahari terbenam, rumah mereka kembali hidup dengan suara-suara aneh. Tangisan di atap, bau darah di kamar mandi, dan ketukan 3 kali di pintu belakang yang kini menjadi pertanda datangnya gangguan baru. Dan di tengah keputusasaan itu, Rani pernah berkata lirih, "Kalau aku mati duluan, Lex, jangan dendam. Tapi tolong, jangan biarkan mereka menang." Alex menggenggam tangan istrinya erat-erat menahan air mata. Dia tidak menjawab, tapi dalam hatinya ia bersumpah, kalau benar orang terdekatnya yang mengirim semua ini, maka ia akan bertarung sampai akhir, meski harus menghadapi neraka sendiri. Dan malam itu, ketika azan Isya terdengar jauh di kejauhan, seekor burung gagak jatuh mati di halaman rumah mereka. Di paruhnya tergantung kain merah kecil bertuliskan angka. Hari ke-198 dari 1000. Alex tahu, perjalanan mereka baru 1/5 jalan. Dan sisa harinya akan menjadi pertempuran antara iman dan dendam. Antara cinta dan kutukan yang tak mau berhenti.
Sejak malam gagak mati di halaman, suasana rumah Alex berubah semakin mencekam. Bau anyir darah sering muncul tiba-tiba, meski rumah sudah dibersihkan berkali-kali. Rani semakin lemah, tubuhnya kurus dan suaranya nyaris tak terdengar. Ia sering meracau dalam tidur, menyebut nama-nama yang membuat bulu kuduk Alex meremang. Siska, Maita, bahkan nama ibu mereka yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Suatu sore, Alex duduk di teras mencoba menenangkan diri dengan secangkir kopi. Pandangannya kosong ke arah kebun kecil di depan rumah, tempat bunga kenanga tumbuh liar. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat dari arah pagar. Ia menoleh dan terkejut melihat seorang perempuan muda berjilbab lusuh berdiri di sana. Dini, mantan asisten rumah tangga mereka yang sudah berhenti sejak awal kejadian. "Mas Alex," sapanya dengan suara gemetar. "Saya tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi saya nggak bisa diam lagi." Alex segera mempersilakannya masuk. "Ada apa, Din? Kamu kelihatan takut sekali." Dini menunduk menggenggam ujung bajunya. "Saya minta maaf, Mas. Waktu saya kerja di sini, saya pernah disuruh sesuatu sama Mbak Siska." Nama itu membuat jantung Alex berdetak cepat. "Disuruh apa?" tanyanya pelan. "Dia kasih saya bungkusan kecil, isinya tanah kuburan dan rambut Mbak Rani. Dia bilang, tiru di bawah bantalnya tiap malam, biar dia cepat diam dan gak campur urusan keluarga." Waktu itu saya nggak tahu maksudnya. Saya pikir cuma ritual adat. Alex merasa darahnya mendidih. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan, Din?" Dini mulai menangis. "Saya baru tahu setelah saya lihat sendiri. Mbak Rani mimpi buruk terus muntah darah. Saya takut, Mas. Saya langsung berhenti kerja. Tapi kemarin saya mimpi didatangi Mbak Rani dalam wujud putih. Dia bilang saya harus ngomong ke Mas." Alex terdiam lama. Semua potongan mulai menyatu. Amarah Siska saat warisan dibagi, kedekatannya dengan Mak Itah, dukun tua di kampung sebelah, dan perubahan sikapnya yang aneh beberapa bulan terakhir. Semalam itu juga, Alex memutuskan pergi ke rumah Siska. Ia tak peduli lagi soal sopan santun keluarga. Ia ingin tahu kebenaran, meski harus menggali dosa sendiri. Rumah Siska berada di daerah Cicalengka, agak terpencil diapit kebun singkong dan hutan kecil. Saat Alex sampai, malam sudah larut. Lampu rumah Siska redup, tapi terdengar suara gamelan kecil dari dalam. Irama yang lambat seperti lagu pemanggil roh. "Lex, jam segini kesini ada apa?" Suara Siska datar saat membuka pintu. Wajahnya pucat namun matanya tajam. Alex menatap tajam. "Kamu yang kirim santet ke Rani, ya?" Siska tersenyum miring. "Kamu gila? Aku kakak kamu. Ku nggak sejahat itu. Tapi kenapa Dini bilang kamu suruh dia naruh tanah kuburan di bantal Rani?" Siska tertawa kecil. "Oh Dini, bocah itu memang penakut. Kamu percaya omongannya? Aku cuma minta dia bantu buang benda itu dari rumah kalian, bukan naruhnya." Alex nyaris percaya, tapi saat ia melangkah masuk tanpa izin, pandangannya tertumbuk pada altar kecil di ruang belakang. Di sana ada foto Rani, rambut yang diikat kain merah, dan cermin kecil dengan bercak darah di permukaannya. "Apa ini, Sis?" Suaranya bergetar. Siska langsung menatapnya tajam, wajahnya berubah dingin. "Jangan campur urusan yang kamu nggak pahami, Lex. Aku cuma mau ambil yang jadi hakku. Rani sudah merebut semuanya. Warisan, perhatian ibu, bahkan kamu." Alex menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu?" "Aku adikmu, Sis. Aku suaminya, bukan milik siapa-siapa." Siska melangkah mendekat. Wajahnya dipenuhi amarah dan luka masa lalu. "Kamu nggak pernah tahu, kan? Ibu selalu bilang aku anak gagal. Anak yang nggak becus, sementara kamu dan Rani disanjung. Ku capek jadi bayangan kalian. Aku pengen Rani tahu rasanya hidup dalam gelap. Seperti aku." Alex menggeleng, suaranya serak. "Kamu sudah membuatnya buta, Sis. Apa itu belum cukup?" Siska menatapnya datar. "Belum. Ini baru hari ke-200. Aku ingin dia buta, lumpuh, lalu hilang dari dunia." Saat itu juga, Alex kehilangan kendali. Ia menampar meja hingga foto di altar jatuh. Cermin pecah dan darah yang menempel di permukaannya mendidih seketika. Dari dalam cermin, keluar asap hitam berputar membentuk wajah Rani yang menangis. Siska mundur panik. "Tidak, ini belum waktunya," teriaknya. Tapi suara itu bukan milik Siska lagi. Lebih dalam, serak, dan penuh dendam. "1000 hari. Belum selesai. Kau belum bayar dengan jiwamu."
Alex menyeret Siska keluar rumah dan menyiram altar itu dengan minyak tanah. Api menyala cepat memakan semua benda di sana. Siska berteriak histeris. Tubuhnya menggigil hebat seperti terbakar dari dalam, meski api belum menyentuh kulitnya. Setelah api padam, rumah itu hancur setengah. Alex berdiri di halaman, memandangi kakaknya yang kini tergeletak pingsan. Saat ia menunduk, ia melihat sesuatu di tangan Siska. Jimat kecil dari kain putih berisi rambut Rani dan sehelai kuku. Dia membawanya pulang ke Pak Haji Umar. Begitu melihatnya, Haji Umar berkata lirih, "Ini pengikat jiwa. Selama ini santet tidak datang dari luar rumahmu, tapi dari darahmu sendiri. Kamu bisa bakar jimatnya, tapi kutukannya belum berhenti. Siska sudah terikat dengan makhluk yang lebih tua dari manusia." Alex menatap jimat itu lama. Juliet tahu, pembakarnya hanya akan memutus satu sisi tali, sisi manusia, tapi sisi gaibnya masih hidup. Malamnya Rani terbangun dengan napas terengah. "Lex, aku lihat lagi. Perempuan itu terbakar, tapi matanya masih menatap aku." Alex menggenggam tangannya erat. "Itu cuma mimpi, Neng." Rani menggeleng. "Bukan mimpi," dia bilang. 1000 hari baru mulai hari ini. Dan ketika Alex melihat kalender di meja, ia tertegun. Di bawah tanggal hari itu ada bekas goresan merah, angka 1 yang tidak pernah ia tulis. Sejak malam itu, gangguan berubah bentuk. Lebih nyata, lebih berbahaya. Santet yang mereka pikir sudah berakhir, rupanya baru memasuki tahap kedua. Kutukan pembalasan, Anda bilang. Angin malam di Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Di rumah Alex, setiap sudut seperti menyimpan rahasia. Bau dupa bercampur darah kering menguar samar. Entah dari mana asalnya. Sejak insiden di rumah Siska, keadaan Rani justru makin memburuk. Yunita kanya piyewe. Ini tubuhnya sulit digerakkan dan sesekali kulitnya memar tanpa sebab. Alex hampir tidak tidur lagi. Dia berjaga setiap malam, duduk di sisi ranjang dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya. Tapi malam itu berbeda. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Rani mulai meracau dalam tidur. Tubuhnya kaku, matanya yang buta terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Dia datang. Dia mau ambil gilirannya, katanya lirih. Alex langsung mengguncang bahunya. "Rani, bangun, ini aku." Namun suara Rani berubah, berat dan serak, bukan miliknya. 1000 hari. "Kau pikir bisa lari, Alex?" Lampu kamar berkedip. Udara tiba-tiba berat. Rani duduk tegak meski tulang-tulangnya lemah. Dari sudut bibirnya mengalir darah hitam pekat. "Kau bakar rumahku, tapi api itu membangunkanku," katanya dengan senyum miring. Alex membaca ayat kursi dengan tergagap. Suaranya gemetar. Tapi tubuh Rani malah tertawa keras. Suara yang menggema di seluruh rumah. "Ayatmu tak bisa hentikan yang sudah disumpah dengan darah." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar kamar. Berat, perlahan seperti seseorang menyeret rantai. Alex berdiri dengan cepat membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ia melihat jejak kaki basah, seolah ada seseorang yang baru saja berjalan dari halaman menuju kamar mereka. Jejak itu berhenti tepat di depan Rani. Rani tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuhnya menegang, lalu dari punggungnya muncul tonjolan seperti sesuatu yang berusaha keluar dari dalam kulitnya. Alex menjerit ketakutan tapi tak berdaya. Tonjolan itu pecah, mengeluarkan darah dan potongan rambut panjang yang masih meneteskan cairan hitam. Ia langsung menelpon Pak Haji Umar, suaranya bergetar. "Haji, tolong! Rani diserang lagi." Pak Haji datang menjelang subuh, membawa air doa dan beberapa lembar kertas berisi ayat-ayat. Ketika melihat kondisi Rani, wajahnya langsung pucat. "Ini bukan sekadar kiriman lagi, Lex. Ini sudah tahap balik. Ilmu hitamnya berbalik arah karena pembuatnya terganggu sebelum waktunya." Alex mengerutkan dahi. "Balik arah? Maksudnya ke Siska?" Pak Haji mengangguk. "Ya, tapi sebelum sepenuhnya kembali ke pengirim, santet ini akan mencari jalur lain. Biasanya ke darah terdekat. Kau dan anakmu bisa jadi sasaran." Alex tercekat. "Anakku?" Tapi Rani hamil 3 bulan. Pak Haji terdiam lama lalu menatapnya penuh iba. Justru itu yang berbahaya. Nyawa dalam kandungan sering jadi tumbal pengganti. Pagi itu suara tangisan Rani mengisi rumah. Ia kesakitan hebat, seolah sesuatu di dalam tubuhnya sedang diseret keluar. Setelah beberapa jam, rasa sakit itu mereda. Tapi wajahnya tampak pucat seperti kain putih. "Lex,
Kumimpi bayi kita diambil perempuan itu, dibungkus kain merah dibawa ke hutan. Alex hanya bisa memeluknya erat menahan air mata. Ia tahu mimpi Rani seringkali bukan sekadar bunga tidur. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari tetangga. Siska ditemukan tak sadarkan diri di rumah sakit, tubuhnya penuh luka bakar tanpa sebab. Dokter bilang seperti terbakar dari dalam, tapi kulit luarnya utuh. Alex tak tahu harus merasa lega atau ngeri. Namun kegelisahan itu hanya bertahan sehari. Semalam berikutnya, suara tangisan bayi terdengar di ruang tengah. Padahal, Rani belum melahirkan. Alex menyalakan lampu, tapi sumber suara tak jelas. Terkadang dari dapur, kadang dari kamar mandi, lalu dari loteng. Suara itu makin keras, seperti bayi yang menangis meminta tolong. Rani berteriak dari kamar, "Lex, jangan dengarkan. Itu bukan suara anak kita." Tapi Alex sudah terlanjur melangkah. Saat membuka pintu kamar mandi, ia melihat ember berisi air hitam berputar sendiri. Di dalamnya muncul bayangan kecil berbentuk bayi, menangis dengan wajah penuh darah. Air itu meluap tumpah ke lantai, meninggalkan jejak darah segar. Pak Haji datang lagi malam itu. Ia membawa seorang santri muda untuk membantu. Mereka melakukan ruqyah besar, membacakan ayat demi ayat dengan keras. Rani menjerit, tubuhnya kejang. Lalu dari mulutnya keluar suara perempuan lain, suara Siska. "Dia sudah datang ke tempatku, tapi aku tak mau sendirian." Sore didikti istrih nih sepanjang, dan tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu, Alex melihat siluet perempuan berdiri di ujung ranjang. Tubuhnya terbakar, tapi wajahnya tersenyum. Di tangan kanannya, ia membawa bayi yang menangis pelan. "Ini bayiku juga," bisiknya. Pak Haji berteriak membaca doa dengan suara menggema. Api kecil muncul di sekitar mereka, tapi kali ini bukan api duniawi. Warnanya biru pucat, membentuk lingkaran di lantai. Rani tiba-tiba terlempar dari ranjang. Tubuhnya menabrak dinding keras lalu pingsan. Ketika ruqyah selesai, suasana menjadi hening. Hanya terdengar detak jam dinding dan napas berat semua orang. Rani terbaring tak bergerak. Ustaz memeriksa nadinya dan berkata pelan, "Dia masih hidup, tapi jiwanya belum kembali sepenuhnya." Setelah mereka pergi, Alex duduk di samping istrinya, menggenggam tangannya yang dingin. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Ia menatap wajah Rani yang tenang, tapi di sudut bibirnya masih ada bekas darah hitam. Di luar hujan turun deras. Tapi di tengah suara hujan itu, Alex mendengar sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Suara perempuan tertawa pelan, lalu berkata, "1000 hari, Lex. Baru berjalan 300. Ia menoleh ke jendela. Di balik tirai basah, bayangan perempuan berdiri menatapnya. Rambutnya hangus, kulitnya mengelupas, tapi matanya merah menyala. Dan untuk pertama kalinya, Alex menyadari yang mereka lawan bukan lagi sekadar santet, tapi dendam yang menolak mati. Kutukan yang kini hidup dengan nyawa sendiri, dan tak akan berhenti sebelum semuanya hancur. Anda bilang, 3 minggu berlalu sejak malam ruqyah besar itu. Tapi rumah Alex masih seperti neraka kecil yang menolak tenang. Setiap malam suara langkah dan tangisan bayi terus terdengar. Bahkan setelah semua jimat dibuang, dan setiap sudut rumah disiram air doa. Bau dupa terbakar bercampur darah besi masih sering muncul tanpa sebab. Dan setiap kali itu terjadi, Rani akan menggigil hebat meski tubuhnya demam tinggi. Rani kini lebih banyak diam, pandangan matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kadang ia tersenyum tanpa alasan, kadang menangis dalam tidur, memanggil nama seseorang yang tak dikenal. Dia menunggu di bawah rumah Lex, katanya suatu malam suaranya lirih. Dia bawa bayi itu, katanya mau tinggal di sini karena sudah tak punya tempat lain. Alex mencoba tetap rasional, tapi hatinya mulai goyah. Ia tak tahu lagi harus percaya pada siapa atau apa. Suatu pagi, ia memutuskan menggali bagian bawah rumah, tempat Rani bilang arwah itu bersembunyi. Dengan cangkul di tangan dan wajah penuh tekad, ia menggali tanah lembab di bawah kolong rumah yang berlantai kayu. Setiap kali cangkulnya menancap, udara seakan makin berat. Beberapa jam kemudian, ia menemukan sesuatu, bungkusan kain merah yang sudah lapuk. Di dalamnya ada potongan kuku, rambut, dan foto dirinya dan Rani yang sudah gosong di separuh sisi. Di balik foto itu ada tulisan kecil, 1 jiwa untuk 1 dendam. Alex langsung membakar bungkusan itu. Api menyala cepat, tapi anehnya,
Di tengah kobaran api ia mendengar suara perempuan tertawa lirih, seolah bahagia karena ditemukan. Malamnya Rani terbangun dari tidur dengan mata terbelalak. "Kau membakarnya?" Suaranya datar. "Kau bodoh, Lex. Sekarang dia tak punya tempat lagi. Dia akan menempel ke tubuh manusia." Alex tak mengerti. "Maksudmu apa, Neng?" Rani menatap ke arah suaminya. Wajahnya kosong tapi senyumnya mengerikan. "Aku bisa merasakannya. Dia sudah di sini." Seketika tubuh Rani menegang, dan dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya. "Aku cuma ingin tempat yang hangat, tempat yang dulu milikku." Alex berteriak memeluk tubuh istrinya yang kini menggigil hebat. "Keluar, jangan ganggu dia." Tapi suara itu tertawa. "Dia yang memanggilku. Sekarang kami satu." Hari-hari berikutnya berubah jadi mimpi buruk. Rani tak lagi seperti Rani yang dulu. Kadang ia bicara dengan dua suara berbeda. Kadang berjalan tanpa arah di malam hari, menatap kosong ke dinding sambil mengelus perutnya yang membesar. "Dia di sini, Lex. Anak ini bukan hanya milik kita." Pak Haji Umar datang lagi setelah Alex memohon pertolongannya. Kali ini wajah Haji Umar tampak jauh lebih serius. "Saya sudah bilang santetnya sudah balik arah. Tapi yang menempel sekarang bukan hanya sihir, melainkan arwah yang tertarik oleh ritual itu. Kalau tidak dilepas, tubuh Rani bisa jadi wadah permanen." Mereka pun melakukan ritual pembersihan terakhir. Malam Jumat, ruang tengah dipenuhi cahaya lampu minyak dan doa yang bergema. Beberapa santri duduk mengelilingi Rani yang terbaring di tengah ruangan. Ayat-ayat suci dibacakan bersahut-sahutan, membuat udara di ruangan terasa panas dan bergetar. Rani mulai meronta. "Berhenti!" teriaknya dengan dua suara sekaligus. "Kalian tidak tahu apa yang kalian usik." Pak Haji Umar tak berhenti membaca. Joya mensik memarahi Alex dan berteriak, "Pegang tangannya! Jangan lepaskan." Alex menggenggam tangan Rani sekuat tenaga. Tubuh istrinya bergetar seperti disetrum. Dari mulutnya keluar darah dan rambut panjang. Tiba-tiba, lampu padam, dan dari sudut ruangan terdengar tangisan bayi keras memilukan. Semua orang terdiam. Lalu dari arah suara itu muncul sosok perempuan berambut panjang. Tubuhnya terbakar, matanya kosong. Ia menunduk, membawa sesuatu di pelukannya. Kain merah berisi sesuatu yang menggeliat. "Aku hanya ingin anakku kembali," katanya pelan. Pak Haji Umar memejamkan mata, melanjutkan bacaan. "Kau bukan ibu dari siapapun. Kau hanya roh yang tersesat." Sosok itu berteriak, suaranya mengguncang kaca jendela. "Kau rampas kehidupanku. Kau rampas cinta yang dijanjikan untukku." Alex sadar, itu bukan hanya suara makhluk gaib. Itu suara Siska. Suaranya yang dulu lembut kini dipenuhi kebencian dan rasa sakit. Dalam sekejap, tubuh Rani terangkat tinggi, mengambang di udara. Dari perutnya terlihat bayangan tangan kecil menekan dari dalam, seolah sesuatu mencoba keluar. Alex berteriak memanggil namanya tapi tak ada jawaban. Pak Haji Umar melangkah maju, melempar segenggam garam ke arah Rani sambil membaca doa penutup. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Rani jatuh keras ke lantai, dan sosok perempuan itu menjerit panjang sebelum lenyap menjadi asap hitam yang berputar, lalu hilang ke atap rumah. Sunyi. Hanya napas berat yang tersisa. Rani tak bergerak. Alex mendekat memeluknya sambil menangis. Tubuh istrinya dingin, tapi perlahan napasnya kembali teratur. Ketika ia membuka mulut, suaranya lemah, tapi sudah kembali seperti dulu. "Lex, ku capek." Pak Haji Umar menatap mereka dengan wajah letih. Untuk sementara dia selamat. Tapi roh itu belum sepenuhnya pergi. Ia akan terus mencari tempat bernaung sampai hari ke-1000 berakhir. Malam itu, Alex duduk di teras, menatap langit Bandung yang berawan. Hujan rintik turun, membawa aroma tanah basah yang anehnya terasa seperti darah. Di kejauhan, ia mendengar suara lirih, nyaris tak terdengar. 1000 hari, baru 400. Alex menutup wajah dengan kedua tangannya. Dia tahu kelapan di Punishang Dasjiriba ini belum berakhir. Arwah itu bukan sekadar bayangan masa lalu. Dia telah dendam yang hidup, dan akan terus menghantui mereka sampai waktu penebusan tiba. Dan dalam hati kecilnya, Alex mulai bertanya-tanya, apakah benar Siska yang memulai semua ini? Atau ada kekuatan lain yang lebih tua, yang hanya menggunakan tubuh kakaknya sebagai alat untuk membangkitkan kutukan leluhur yang tak pernah selesai? Anda bilang, sejak malam pengusiran arwah itu, waktu terasa berjalan lambat bagi Alex.
Setiap hari seperti berulang dalam ketegangan yang sama. Suara langkah di tengah malam, bau darah yang muncul tanpa sumber, dan bisikan yang menyebut-nyebut namanya dari arah dapur. Rani masih hidup, tapi tubuhnya semakin lemah seperti diisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Kandungannya pun aneh. Kadang perutnya tampak membesar, tapi keesokan harinya kempis kembali, seolah kehidupan di dalamnya sedang menunggu waktu yang tidak manusiawi. Hari keempat SIM-9 datang dengan keanehan baru. Seekor ayam jantan hitam tiba-tiba muncul di depan rumah. Berdiri diam menatap pintu, tanpa suara. Saat Alex mencoba mengusirnya, ayam itu menatapnya dengan mata merah menyala, lalu berlari masuk ke kebun dan menghilang begitu saja. Tak lama setelah itu, langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Awan hitam berkumpul tepat di atas rumah mereka. Petir menyambar tapi tak ada hujan. Malamnya Rani mulai demam tinggi. Tubuhnya panas seperti terbakar, tapi kulitnya tetap dingin. Ia berulang kali memanggil nama Siska dalam tidur, lalu menjerit, "Jangan ambil bayi ini. Ini bukan milikmu." Alex memegangi tangannya, menangis sambil berdoa tanpa henti. Ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, tiba-tiba semua lilin di rumah padam bersamaan. Gelap total. Dari arah dapur terdengar suara langkah pelan. Kemudian suara perempuan menyanyi lagu Nina Bobo dengan nada yang sangat lambat. Rani menegang, tangannya mencengkeram tangan Alex begitu kuat hingga berdarah. Dia datang lagi, Lex. Dari kegelapan itu muncul sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya lusuh penuh abu. Tubuhnya hangus sebagian, dan di pelukannya ada bayi yang menangis pelan. Wajahnya tidak utuh lagi. Sebagian dagingnya meleleh seperti lilin yang terbakar, tapi matanya jelas sekali menatap Alex. Tajam, penuh dendam. "Lex," suara itu berat, parau. "Kau berjanji melindunginya, tapi kau yang membuatnya menderita." Alex mundur, berusaha menahan ketakutan. "Aku tidak pernah ingin semua ini terjadi, Siska. Aku hanya ingin Rani hidup." Sosok itu tersenyum getir. "Hidup? Dia hidup dengan mataku, dengan jiwaku. Kau pikir pengorbanan itu cuma darah? Tidak, aku harus membayar dengan nyawaku agar dia bisa bernapas." Rani menjerit lagi, lalu tubuhnya terangkat dari ranjang, melayang beberapa sentimeter di udara. Dari matanya yang buta mengalir air mata hitam pekat, sementara perutnya bergerak seperti ada sesuatu yang hidup dan ingin keluar. "Tolong aku, Lex," teriaknya. Alex berlari memeluk tubuh istrinya, tapi begitu menyentuhnya, panas yang luar biasa membuat tangannya melepuh. Ia terjatuh, menatap dengan ngeri saat dari tubuh Rani muncul asap hitam yang membentuk wajah Siska. "Kau menolak darahmu sendiri," bisiknya. "Sekarang aku ambil semuanya." Api kecil muncul di sekitar kamar, tapi anehnya tidak membakar apapun. Api itu membentuk lingkaran, seperti segel gaib. Dari tengah lingkaran muncul suara bayi menangis, kali ini nyata, keras, menggema. Lalu dari perut Rani keluar darah dan cairan gelap. Dia menggeliat kesakitan, sementara suara tangisan bayi berubah menjadi tawa kecil yang menyeramkan. Di tengah kepanikan itu, pintu rumah terbuka sendiri, dan Pak Haji Umar masuk dengan wajah pucat. "Sudah waktunya, Lex. Ini ujian terakhir. Kalau kamu menyerah sekarang, semua nyawa di rumah ini akan jadi tumbal untuk genap 1000 hari. Alex menggertakkan gigi. "Apa yang harus saya lakukan?" "Harus ada satu yang mengikat ulang kutukan ini dengan ridha. Dulu Siska membuka ikatan darah dengan kebencian. Sekarang kamu harus menutupnya dengan pengorbanan, darah dari yang paling mencintainya." Alex tertegun. Dia menatap Rani yang setengah sadar di lantai. "Tidak. Jangan dia, Haji. Dia sudah cukup menderita." Pak Haji menunduk. "Bukan dia, Lex, kamu." Kata itu seperti pisau yang langsung menembus dada. Tapi sebelum Alex sempat menjawab, Rani menggenggam tangannya dengan lemah. "Kalau memang itu jalan satu-satunya, lakukan, Lex. Aku tidak mau bayi kita jadi korban." Alex mengguncang kepala, air matanya jatuh. "Aku nggak akan biarkan kamu kehilangan aku juga." Rani tersenyum samar, lalu memejamkan mata. "Kita tidak kehilangan apapun kalau cinta kita jadi penutup kutukan ini." Dalam keputusasaan, Alex berlutut di tengah lingkaran api biru itu. Ia membaca doa dengan suara bergetar. "Ya Allah, kalau ini memang harus ditebus dengan darah, biarlah darahku yang menutupnya." Ia menggigit ujung jarinya,
meneteskan darah ke tanah di tengah lingkaran. Api biru langsung membesar, lalu berubah putih menyilaukan. Suara tawa Siska berubah menjadi jeritan panjang yang menembus dinding rumah. Bayi di pelukannya meleleh menjadi asap, dan tubuh Siska perlahan pecah menjadi debu hitam yang tersedot ke udara. Ketika cahaya itu mereda, Rani terbaring tak bergerak. Nafasnya tenang, tapi wajahnya bersih. Matanya yang buta kini tertutup damai. Alex pingsan di sampingnya dengan darah menetes dari mulut dan hidung. Pagi datang dengan tenang. Pak Haji menemukan mereka dalam posisi saling berpegangan tangan. Rani masih hidup, tapi Alex tidak lagi bernapas. Di tangannya masih tergenggam potongan kain merah yang kini sudah putih polos tanpa tulisan apapun. Beberapa hari kemudian Rani sadar. Dia menangis lama di pangkuan Pak Haji. Dia menepati janjinya, katanya. Dia menutup kutukan itu dengan dirinya sendiri. Pak Haji hanya bisa menunduk, berkata pelan, 1000 hari itu sudah berhenti pada hari ke-500, karena satu jiwa menebus 2 yang diselamatkan. Malam itu, Rani duduk di teras sendirian. Angin Bandung berhembus lembut. Di antara desiran daun, ia mendengar suara yang pernah ia rindukan. Suara Alex lembut berbisik. Aku masih di sini, Neng. Kutukan sudah berakhir, tapi cintaku tak akan pergi. Air matanya jatuh bercampur dengan senyum kecil di wajahnya. Ia menatap ke langit yang perlahan cerah, menyadari bahwa meski kegelapan sudah sirna, bayang-bayang cinta dan pengorbanan itu akan selalu hidup di dalam jiwanya. Dan di halaman rumah yang pernah dipenuhi teror, kini tumbuh satu bunga kenanga putih, tanda bahwa jiwa yang berkorban masih menjaga dari balik dunia yang tak terlihat. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika Alex menutup kutukan dengan darahnya sendiri. Rumah yang dulu penuh dengan teror kini terasa sunyi, terlalu sunyi. Bahkan untuk sekadar disebut tenang. Di sudut ruang tamu masih ada bekas gosong berbentuk lingkaran. Tempat di mana Alex mengakhiri semuanya. Rani belum berani membersihkannya. Baginya itu bukan bekas luka, itu tanda pengorbanan. Hari-hari Rani kini diisi dengan diam. Dia duduk di teras setiap sore, menunggu angin sore membawa suara yang pernah ia kenal. Kadang ia merasa Alex masih ada di sekitar. Langkah kakinya, hembusan napasnya, atau suara pintu kamar yang terbuka pelan seperti dulu. Namun setiap kali ia menoleh, hanya udara kosong yang menatap balik. Setelah kejadian itu, warga sekitar berubah sikap. Mereka tak lagi berani menatap Rani dengan pandangan curiga. Mereka mulai berbisik bahwa keluarga Alex bukan korban biasa. Mereka saksi hidup kutukan yang telah mengorbankan satu jiwa demi menyelamatkan 2. Tapi di balik rasa hormat itu, terselip rasa takut. Rumah keluarga Alex kini disebut rumah 1000 hari. Orang-orang percaya, siapapun yang masuk ke sana tanpa izin akan mendengar bisikan dari dunia lain. Suatu malam, ketika angin dingin menelusup lewat jendela, Rani terbangun karena suara seseorang yang mengetuk pintu pelan. Tok, tok, hanya 2 kali. Jerry menunggu tapi tidak ada siapapun menjawab ketika ia bertanya siapa di luar. Dia bangkit perlahan, berjalan dengan langkah hati-hati, lalu membuka pintu. Tidak ada siapapun. Tapi di lantai depan pintu, ada sesuatu yang membuatnya menggigil. Seikat bunga kenanga putih yang masih segar, terikat dengan tali kain merah. Jantungnya berdegup cepat. Itu bunga yang sama yang tumbuh di halaman. Bunga yang ia yakini ditanam oleh jiwa Alex. Tapi, bagaimana mungkin bunga itu bisa berpindah tempat? Dia menatapnya lama. Kemudian dengan air mata menetes, ia berbisik, "Alex, kamu di sini ya?" Angin tiba-tiba berhembus lembut, membawa suara lirih yang hampir tak terdengar. "Jangan takut, Neng. Aku cuma mampir." Rani menutup mulutnya, menahan isak. "Jangan tahu, itu bukan halusinasi." Suara itu begitu nyata, begitu hangat seperti dulu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rani memutuskan untuk kembali bekerja. Ia mulai membuka usaha kecil menjahit di rumah. Meski penglihatannya belum sepenuhnya pulih, ia bisa merasakan warna melalui sentuhan. Sesuatu yang ia sebut sebagai pemberian terakhir dari Alex. Setiap kali ia menjahit, angin sejuk akan mengelus pipinya, seperti tangan suaminya yang dulu menuntun benang di jarum. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pada hari ke-777 sejak awal kutukan, datang seorang tamu tak dikenal. Seorang pria parubaya berpakaian serba hitam, membawa tas kulit tua. Ia memperkenalkan diri sebagai Rama.
keponakan jauh dari Siska. Ia datang untuk meminta penjelasan tentang kematian bibinya. Nada suaranya dingin, matanya tajam penuh dendam. Rani berusaha tenang mengundangnya masuk dengan sopan. Tapi suasana rumah tiba-tiba berubah mencekam. Lilin yang baru dinyalakan padam satu persatu, dan udara menjadi berat. Rama menatap sekeliling lalu berkata pelan, "Jadi ini tempatnya? Rumah yang menelan 2 jiwa dan menolak kutukan." Rani menggigil. "Apa maksudmu?" "Bibi saya tidak mati sia-sia," jawab Rama. "Kalian pikir bisa memutuskan ikatan itu begitu saja? Kalian tidak tahu darah yang dibayar tidak cukup untuk menenangkan roh yang terikat. Ia masih di antara 2 dunia, menunggu sesuatu." Kalimat itu seperti membuka kembali luka lama. Tiba-tiba dari kamar Alex terdengar suara benda jatuh keras. Rama tersenyum tipis. "Lihat, dia mendengar kita." Rani ingin menjerit tapi lidahnya keluh. Dari kamar itu keluar bau anyir dan asap tipis. Rama melangkah perlahan ke arah kamar, sementara Rani hanya bisa berdoa di tempatnya. Namun begitu Rama melangkah masuk, pintu kamar tertutup sendiri dengan suara keras. Suara jeritan terdengar dari dalam. "Arr!" Diikuti suara benda pecah dan derit logam. Rani menutup telinganya, menangis ketakutan. Beberapa detik kemudian pintu kamar terbuka kembali. Tak ada siapapun di dalam. Hanya tas kulit yang tadi dibawa Rama tergeletak di lantai, terbuka, memperlihatkan isi yang membuat Rani membeku. Di dalamnya ada potongan rambut, kuku, dan segumpal tanah merah, bercampur darah kering. Benda-benda itu masih hangat, seolah baru diambil dari kubur. Rani gemetar lalu berlari ke teras. Tapi di luar, angin berhembus keras dan dari arah halaman ia melihat sosok kabur berdiri di bawah pohon kenanga. Perempuan dengan rambut panjang, mengenakan kebaya lusuh, Siska. Namun kali ini wajahnya tidak marah. Dia menatap Rani dengan mata teduh, lalu berbisik, "Sudah cukup, jangan biarkan darah baru tertumpah." Setelah itu sosoknya memudar, menghilang bersama hembusan angin malam. Ketika Rani kembali ke dalam rumah, tas kulit itu sudah tidak ada. Hanya ada selembar kain putih yang bersih, dengan tulisan tangan yang samar. 1000 hari bukan tentang kutukan, tapi tentang cinta yang tidak rela terputus. Hari itu menjadi titik terakhir segala keanehan. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan. Rumah itu benar-benar tenang. Namun setiap kali angin sore berhembus dan bunga kenanga bergoyang lembut, Rani tahu arwah Alex masih di sana, menjaga dari jauh. Tepat di hari ke-1000, Rani pergi ke makam Alex. Ia membawa bunga kenanga putih dan meletakkannya di atas batu nisan yang mulai berlumut. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku sudah menjalani semuanya, Lex, 1000 hari. Aku masih di sini, masih mencintaimu seperti dulu." Hujan turun perlahan, membasahi tanah dan tubuh Rani yang berlutut di depan makam. Di antara gemericik air hujan, terdengar suara samar yang membuatnya tersenyum dengan air mata menetes. "Aku tahu, Neng. Sekarang tidurlah dengan tenang. Ku sudah pulang." Dan pada saat itu, langit Bandung yang muram berubah terang seketika. Awan gelap terbuka, sinar matahari menembus pepohonan, mengenai batu nisan itu seperti cahaya surga. Sejak hari itu rumah Alex tidak lagi disebut rumah kutukan. Orang-orang menyebutnya rumah kenanga putih, tempat di mana cinta suci menaklukkan santet dan pengorbanan seorang suami menjadi penutup dari teror 1000 hari. Reni hidup tenang sampai akhir hayatnya, dan di batu nisannya tertulis kalimat yang sama dengan kain putih yang dulu ditemukan di rumah. 1000 hari bukan tentang kutukan, tapi tentang cinta yang tak pernah mati.